Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Setelah kita mengetahui keutamaan berkurban dan kita sudah menyisihkan sebagian harta kita untuk berkurban, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita cara membagi daging kurban tersebut? Kalau kita melihat dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-fakir." Di dalam ayat ini ada dua perintah. Yang pertama adalah makanlah sebagian dari daging kurban tersebut, dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakulu wadakhiru watasaddaqu." Dalam hadis ini ada tiga perintah. Yang pertama adalah makan, kemudian simpan, yang ketiga adalah disedekahkan. Oleh karenanya ada tiga kelompok, ada tiga kategori penerima kurban. Yang pertama adalah kulu, yaitu para pengkurban, yang mereka memakan daging kurban yang dari hewan kurban yang mereka ternak. Dan yang kedua adalah watasaddaqu, yaitu memberikan sedekah kepada orang-orang fakir dan miskin. Dan yang ketiga adalah at'imu, artinya memberi orang-orang kaya. Kemudian yang jadi pembahasan adalah bagaimana pembagian kurban tersebut, antara dimakan, disedekahkan, dan dihibahkan atau dihadiahkan. Di sini terjadi perbedaan ulama mazhab. Pendapat pertama yaitu Hanafiyah dan Hanabilah, mereka mengatakan bahwa kurban itu dibagi menjadi tiga. Sepertiganya itu untuk pengkurban, sepertiga kedua untuk disedekahkan, dan sepertiga ketiga untuk dihadiahkan. Kalau menurut Syafi'iyah, yang lebih afdal itu adalah bersedekah dengan seluruh daging kurban, kecuali sedikit saja untuk dimakan. Boleh dimakan, tapi sedikit saja. Dan afdolnya seluruhnya diberikan dan atau disedekahkan. Dan yang pendapat ketiga adalah Malikiyah, yang mengatakan tidak ada batasan dalam pembagian daging kurban. Pengkurban boleh memakannya sesuai dengan keinginannya, atau juga disedekahkan atau juga dihadiahkan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah perintah dalam ayat dan hadis ini itu bermakna wajib, sunnah, atau mubah? Maka yang pertama, hukum memakan daging kurban bagi pengkurban secara umum, ulama berpendapat bahwa hukum memakan daging kurban itu bagi para pengkurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena perintah makan dalam ayat dan hadis tersebut tidak bermakna wajib, tapi hanya bermakna sunnah. Kemudian hukum bersedekah dengan daging kurban. Kalau yang pertama bagi pengkurban, sekarang bersedekah. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan wajib bersedekah dengan daging kurban. Kalau tidak sama sekali bersedekah dengan daging kurban, maka kurbannya tidak sah. Berlandaskan ayat wa'atimu al-ba'is al-fakir. Berbeda dengan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan bahwa bersedekah dengan daging kurban itu adalah sunnah. Karena perintah dalam ayat dan hadis itu bermakna sunnah, bukan wajib. Karena maksud dari kurban itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, bukan memberi manfaat untuk orang miskin. Dan kurban berbeda dengan zakat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi korban cinta dunia, apalagi sampai iman dikorbanin. Mendingan kita potong hewan kurban biar kita makin dekat sama Allah. Ayo kita berkurban biar Allah jadi korban.